satwa itu hanya satu komponen saja dalam rantai makanan, ekosistem keseimbangan di alam ini hanya satu komponen. Tapi dibalik dari itu, kalau kita sudah menyelamatkan objek itu, otomatis kita menyelamatkan habitatnya. Nah, lalu dengan menyelamatkan rumahnya, otomatis keseimbangan alam terjamin. Halo Sobat Konservasi, kembali lagi di Bincang Hutan Tropis bersama saya Yuda. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau adalah Dr. Abdullah, seorang pakar gajah di Sumatera yang banyak meneliti tentang konservasi gajah di Sumatera ya Pak ya? Iya. Nah, beliau ini adalah kepala ya dari Pusat Riset Konservasi Gajah dan Biodiversitas Hutan di Unsiah dan dosen ekologi hewan di biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsiah tadi ya Pak ya? Bisa sekolah. Oke. Ini kalau di kampus ini biologi masih masuk di jurusan Pak? Biologi jurusan, nanti 2 jurusan itu ada program studi ya. Jadi sub dari jurusan. Iya. Kalau tadi PKGB tadi, ya. Boleh diceritakan sedikit Pak? PKGB itu merupakan Pusat Riset Konservasi Gajah dan Biodiversitas Hutan Universitas Sekolah. Jadi kita itu berada strukturnya itu di bawah rektor dengan surat keputusan rektor, koordinasi langsung di bawah LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Khusus bernaung para peneliti dan dosen yang fokus pada konservasi satwa liar besar, terutama gajah. Karena gajah itu adalah merupakan ikon yang saat ini menjadi simbol atau kunci spesies kunci yang kalau gajah itu selamat, maka kita estimasi spesies-spesies lain, satwa langka lain itu akan selamat juga karena dia membutuhkan daerah jangkauan home range dan skala landscape yang luas. Atau kalau di ilmu konservasi namanya spesies kunci ya, spesies payung, umbrella. Ya. Umbrella Dia memayungi yang lain. Ya, ini langsung spesifik ya berarti pusat gajahnya? Fokus pada gajah. Fokus pada gajah dengan segala problematikanya ya. Dari aspek risetnya, kemudian aktivitas konservasinya. Jadi itu menyeluruh, tapi semua bermuara pada penyelamatan. Penyelamatan satwa ini karena ya seperti tadi dengan dia selamat, habitat itu akan selamat. Jadi kalau habitat selamat dalam skala luas, otomatis landscape, terutama fungsi area sebagai area keseimbangan global warming, termasuk siklus air, itu akan aman. Jadi otomatis masyarakat juga akan aman. Jadi upaya menyelamatkan satu spesies ini, spesies kunci, spesies besar ini, itu juga berarti adalah upaya kita untuk menyelamatkan manusia dan ya, tepat sekali. Jadi satu untuk semua. Jadi tidak, kalau orang bilang kok kita fokusnya pada gajah aja, padahal ada timbal balik dengan manusia, manfaatnya untuk manusia gitu ya Pak. Saya mau tambahkan karena ini sering pengalaman dapat di lapangan, bahwa kalau kita datang ke suatu area hutan atau perkampungan lalu tujuan untuk menyelamatkan satwa, terutama gajah dan satwa besar lainnya misalnya harimau dan orangutan, jadi masyarakat menyebutkan, apakah kalian hanya fokus kepada satwa, kalian lebih sayang kepada satwa daripada kepada kami masyarakat. Nah, kalau kita salah menjelaskan bahwa kita memang fokus kepada satwa, itu mereka akan memiliki image negatif. Padahal yang kita maksud adalah dengan menyelamatkan satwa itu hanya satu komponen saja dalam ekosistem, rantai makanan, ekosistem keseimbangan di alam ini hanya satu komponen. Tapi dibalik dari itu, kalau kita sudah menyelamatkan objek itu, otomatis kita menyelamatkan habitatnya. Tidak mungkin menyelamatkan satwa tanpa menyelamatkan habitatnya, rumahnya. Benar. Nah, lalu dengan menyelamatkan rumahnya, otomatis keseimbangan alam terjamin. Pasti. Produksi karbon dioksida itu akan dapat diserap oleh pohon yang untuk kegiatan fotosintesisnya. Lalu siklus air, bayangkan dari riset disebutkan bahwa satu batang pohon berukuran 30 cm diameternya itu mampu menampung 60 ton air. Selama jangka waktu berapa tuh Pak? Hitungan jangka waktu 50 sampai 100 tahun karena itu adalah sejak dari hujan datang dari
atas dari langit, lalu di daun, lalu di cabang-cabang dan batang itu otomatis itu banyak sekali lumut. Nah itu banyak sekali menyimpan air di situ, terus di bawahnya ada serasa-serasa daun kering, itu tebal sekali kalau di hutan, daun kering. Jadi kita menunggu kalau pengalaman kami di hutan itu sampai setengah sampai 1 jam barulah air tembus ke tanah. Jadi dia tersimpan di serasa-serasa itu. Nah otomatis air seimbang, jadi kalau hujan kita tidak akan kebanjiran di sungai, sungai tidak akan meluap. Sebaliknya kalau kekeringan sungai itu tidak akan kering, karena masih ada simpanan air di pohon. Itu hanya bermula dari menyelamatkan gajah ya. Gajah ya, karena menyelamatkan habitat. Dan artinya juga menyelamatkan upaya untuk menyediakan jasa lingkungan yang lain. Ya, benar. Mengurangi banjir dan lain-lain. Airnya itu. Sebenarnya kawasan. Gajah juga ada hubungannya dengan Aceh sebenarnya Pak ya. Iya, benar. Beberapa simbol-simbol di Aceh itu menggunakan gajah putih utamanya ya Pak ya. Iya, benar. Ini dimulai dengan masa kerajaan kita dulu ya, masa kerajaan Iskandar Muda. Jadi beliau itu sangat peka dan sangat peduli dengan gajah, karena itu adalah kendaraan satu-satunya. Waktu itu karena belum ada Lamborghini. Ya, apalagi Camry ya. Jadi pada saat itu kalau raja ingin menghadiri suatu tempat, apakah pelaksanaan upacara, itu pasti rombongan raja dan rombongannya itu, para ratunya itu pasti menggunakan kendaraan itu, gajah. Itu lengkap dengan bawaan ya, bawaan kerajaan. Apakah mereka ingin membawa buah tangan, tenunan, pakaian, segala macam ke satu tempat, itu pasti menggunakan gajah. Lalu cerita yang paling berbekas di masyarakat Aceh itulah persahabatan antara Raja Lingo yang ada di dataran tinggi Gayo, Isak. Di sana ada kerajaan namanya Kerajaan Lingo. Antara Raja Lingo dengan Raja Iskandar Muda itu punya komunikasi yang sangat dekat. Pada saat mereka berkunjung, yang paling terkenal sekali adalah perjalanan panjang Raja Lingo dari pedalaman Aceh Tengah ke Banda Aceh. Mereka menempuh dalam waktu yang lama ya, antara 1 sampai 3 bulan perjalanan dari hutan dataran tinggi Gayo, Lingo sekarang itu mereka berkunjung ke Iskandar Muda ke sini, lalu menggunakan gajah dengan lengkap dengan pasukannya. Lalu selama perjalanan itu banyak singgah mulai dari Timbang Gajah. Disebutkan Timbang Gajah itu tempat istirahat atau tempat bersenangnya gajah sementara perjalanan. Lalu mereka singgah lagi ke Merdu namanya. Ini sudah mendekati ke Pidi. Jadi gajah istirahat. Du itu tidur ya. Merah itu gajah. Sehingga terakhir di Aceh itu disebut dengan Po Merah. Po Merah ya. Jadi masyarakat Aceh punya sebutan khusus untuk gajah ya Pak? Ya. Po Merah aja ya? Nggak ada yang lain? Ada yang lain. Tungku-Rayu juga. Jadi Po Merah itu adalah itu pemilih ya, area yang dimiliki oleh Po itu pemilik area. Gap Merah itu gajah. Ya. Jadi artinya segitu besar masyarakat itu menghormati gajah. Dan pasti waktu dulu dedikasi gajah buat manusia juga cukup besar ya. Lalu ada efeknya yang cukup bagus untuk konservasi adalah karena penghormatan yang begitu sakral dan besar. Mereka sampai sekarang ini, riset kami baru-baru ini di Gempang di Aceh Pidi, di Perlawanan Pidi. Kalau kita mau menuju lintas tengah ya, kalau mau ke arah Aceh Barat itu lintas hutan memang. Mereka sangat percaya bahwa kalau gajah itu masuk ke area perkebunan atau ke area padinya, mereka jangan diusir dengan cara yang kejam. Menggunakan sumpah serapah, tapi usirlah dengan bahasa-bahasa yang santun dan memohon tolonglah Tengku Raya nejak berjiu, tolong menjauh, ini rezeki kami. Tapi kalaupun mereka tidak menjauh, mereka yakin bahwa inilah rezeki mereka. Tahun depan padi saya, ladang saya akan jauh lebih bagus. Jadi sepertinya satwa itu paham juga. Kebanyakan pengalaman wawancara kami di lapangan, area yang paling sering dirusak itu justru area yang dimiliki oleh orang-orang yang sering sumpah serapah. Dia tidak menerima, tidak menghargai kearifan lokal, lalu dia dengan caranya sendiri, dengan cara keras,
di luar normal ya. Lalu biasanya itu hampir semua tempat itulah lahan yang dihabisi. Di beberapa lokasi kami, di mitra-mitra kami juga selalu menunjukkan Pak, bahwa ketika gajah itu diusir dengan cara yang lebih keras, dampaknya biasanya dampak interaksi negatifnya itu akan lebih besar, kan, nggak itu diusirnya gitu. Nah Pak, kita sekarang bicara terkait dengan kondisi ini kan dulu ya, romansa dulu, ya kan. Nah lalu bagaimana Pak sekarang kondisi gajah dan habitatnya di Aceh ini seperti apa? Boleh dipotretkan? Populasi gajah memang pada masa Iskandar itu belum ada hitungan ya, belum ada estimasinya, tapi terakhir-terakhir ini dengan metode dan kemajuan ilmu pengetahuan bisa diprediksikan. Itu estimasi di tahun 2009 diperkirakan 400 sampai 600 individu yang ada di Aceh yang tersebar ada 9 area yang menjadi habitat inti atau core habitat. Namun penambahan populasi itu menyebabkan otomatis mau tidak mau butuh banyak space lagi, space ya yang harus digunakan juga untuk berbagai kepentingan yang lain. Nah, dengan hal seperti itu maka gajah harus memilih tempat yang unik sendiri dia. Jadi dia akan mencari juga tempat-tempat yang lebih aman. Betul. Sehingga keberadaannya kan semua hewan prinsipnya termasuk manusia ini kan ingin meneruskan keberlangsungan hidupnya. Semut pun seperti itu. Jadi semua satwa. Cuman beruntung karena di Aceh ini adalah termasuk orang-orang yang kami anggap itu punya kearifan lokal yang masih bagus. Lalu kita memiliki syariat Islam ini cukup bagus untuk konservasi karena orang-orang Islam itu punya level tasawuf. Jangankan dengan manusia kita harus berbuat baik, dengan satwa pun, dengan semut pun. Kita kan nggak boleh, rumput juga kita nggak boleh pipis sembarangan. Betul. Apalagi di lubang semut itu untuk semut. Apalagi untuk satwa yang lebih besar, mereka butuh kehidupan, butuh area. Nah, jadi pendekatan-pendekatan seperti itu. Ya alhamdulillah sampai saat ini boleh kita sebut kalau kita lihat di Sumatera mungkin ya kita masih lumayan bagus area yang ditambah. Dan kondisinya memang di Aceh ini kebetulan sebagian besar wilayah daya jelajah gajah itu di luar kawasan konservasi ya. Nah, itu salah satu tantangan di pemerintah Aceh ya dan juga pemerintah pusat sebenarnya terkait dengan hubungan antara gajah dengan menjaga hubungan antara gajah dengan manusia kayak gitu. Nah lalu Pak, bagaimana dengan upaya yang dilakukan oleh PKGB ya Pak ya, termasuk juga Bapak sebagai akademisi dalam mencoba untuk mendorong koeksistensi antara gajah dan manusia gitu, terutama dengan pendanaan yang dilakukan oleh TFSA Sumatera seperti itu. Nah itu apa saja Pak yang sudah atau sedang dilakukan? Ya baik, kami berterima kasih kepada TFC Sumatera atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan fungsi kami sebagai peneliti dari kampus yang juga bergerak dalam bidang konservasi ini, kita melakukan estimasi pendugaan populasi dengan berupaya menggunakan metode fekal DNA. Ini termasuk metode yang paling akurat dengan validitas tinggi saat ini. Dan ini metode yang digunakan di internasional, termasuk di Indonesia dengan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan acuan internasional yang diterbitkan oleh Royal dalam bukunya yang berjudul Special Capture Recapture. Kita melakukan itu di 2 lokasi. Yang pertama di Trumon dan di Lokop. Kita bandingkan juga dengan metode lain yaitu spatial capture recapture, itu memformulasikan estimasi populasi berdasarkan distribusi feses yang ada di dalam habitat yang telah ditentukan dengan variasi habitat, yaitu ada hutan primer, hutan sekunder, tempat terbuka dan daerah dengan variasi tutupan lahan yang berbeda. Lalu kita juga melakukan dengan cara analisis fekal DNA. Ini adalah estimasi yang dilakukan paling akurat saat ini, yaitu kita mengidentifikasi variasi DNA yang dimiliki oleh tiap individu gajah yang berasal dari sel epitel yang kita temukan pada boli
pada buli feses gajah itu di bagian terluarnya itu ada sel epitel yang berasal dari usus ya, usus besar gajah yang lengket. Data itu kita kumpulkan, kita perlakukan di lapangan dalam pengumpulan data dengan menggunakan senyawa kimia ETDE, lalu kita kita perlakukan sampel di lapangan, sementara sambil selanjutnya kita bawa ke lab untuk dilakukan analisis DNA-nya. Setelah dilakukan analisis DNA, ini ketemulah variasinya, variasi DNA. Setiap individu, ini catatan untuk konsep mikrobiologi dan genetika, setiap individu, setiap organisme sebenarnya itu memiliki satu variasi. Nah, satu variasi itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Berapa banyak variasi haplotype yang kita temukan dari suatu area itu, itulah jumlah individunya. Dan yang lebih menarik lagi adalah sampai kita bisa mengidentifikasi variasi subspesies. Tadi kita temukan di Lokop itu ada 73 haplotype, variasi haplotype. Individu. Lalu dalam individu itu ternyata ada pula, kalau kita kelompokkan lagi, menghasilkan 12 subpopulasi. Ini menarik bahwa kelebihan lain dari analisis fekal DNA ini adalah dapat mengetahui subpopulasinya. Kalau dalam istilah kita masyarakat ini kan ada marga-marganya. Kan setiap orang kita ada marga. Sekelompok keluarga dekat lah. Subpopulasi ya, subkeluarga-keluarga gitu. Nah, itu yang tidak bisa kita tentukan dengan metode yang lain. Jadi berarti intinya adalah fekal DNA ini biasnya lebih kecil, validitasnya lebih besar ya, daripada SCR. Bukan cuma SCR sebenarnya, banyak metode yang lain. Apa lagi Pak contohnya? Termasuk dungification, yaitu menghitung laju peluruhan. Ini yang telah kami lakukan di Riau ya. Tahun 2022 kami melakukan estimasi keberadaan populasi gajah di hutan Tesonelo Riau. Waktu itu kita menghitung menggunakan metode defekasi, yaitu melihat peluruhan, laju peluruhan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sejak kotoran itu keluar dari anusnya si gajah sampai peluruhan. Itu juga tidak tepat karena faktor cuaca. Faktor cuaca mempengaruhi itu. Kemudian metode sensus itu sangat banyak membutuhkan biaya dan tenaga karena kita harus mensensus hutan belantara yang dengan penutupan yang sangat rapat. Hal ini akan berbeda kalau kita lakukan di Afrika. Betul, yang terbuka. Kalau itu dengan citra satelit relatif bisa masuk ke lebih suka kalau untuk istirahat masuk ke tutupan ya. Tutupan, karena di Afrika itu terbuka. Jadi dengan citra satelit dengan kemampuan tinggi itu mudah. Memang itu kayaknya paling efisien ya, Pak, efektif gitu ya. Ini juga kalau gajah liar tentu lebih mudah dengan feses ya Pak ya. Iya. Tapi kalau gajah Cina kan juga darah sebenarnya bisa kan diambil darahnya juga bisa. Tapi kalau kita ngomongin gajah liar nggak mungkin. Kita deket sama gajah liar aja udah kabur duluan kita Pak ya. Iya. Karena harus hati-hati dan memang ya tidak mungkin lah. Ini tadi Bapak juga bicara haplotype. Haplotype itu bahasa gampangnya mungkin adalah apa ya? Saya takut salah menginterpretasi. Itu semacam populasi kali ya Pak ya, populasi kecil kali ya, semacam itu ya. Jadi kalau ada 12 haplotype itu berarti 12 kelompok gitu kali ya? Ya, jadi haplotype itu adalah bagian dari DNA yang hanya satu tipe dia. Nah, jadi hanya satu tipe yang menunjukkan identitas. Identitas si satwa, si individu. Dan kedekatan ya. Jadi misalkan kalau saya koreksi kalau salah saya Pak. Jadi setiap pribadi kita, pribadi individu spesies, nah kita termasuk spesies juga, itu punya keunikan dengan DNA-nya masing-masing. Kita
saya dengan adik saya aja beda kan Pak, hasil makanya untuk mencari kedekatan kekerabatan keluarga itu kan selalu diambil tes DNA itu. Nah, yang terjadi dalam haplotype ini analisisnya adalah melihat kedekatan itu ya. Melihat kedekatan antara DNA individu satu dengan yang lain. Kalau semakin dekat kedekatan DNA itu menunjukkan kemungkinan ada satu kekerabatan. Artinya dari orang tua yang sama atau keluarga lah ya. Dia berasal dari sumber yang dari source yang sama, sehingga nanti makin berbeda itu percabangan. Kalau kita bentuk dalam pohon filogenetik itu akan makin jauh, cabangnya itu akan makin jauh. Tapi kalau cabangnya makin dekat itu menunjukkan bahwa kemiripan variasi gen yang ada di dalam individu tersebut itu makin dekat, jadi memiliki komposisi kesamaan yang paling dekat. Sebenarnya itu secara morfologi juga bisa dilakukan, tapi secara morfologi itu lebih mudah dipengaruhi oleh alam. Jadi sebenarnya secara morfologi gajah ya. Secara morfologi itu bisa juga misalnya warna tubuh. Antara satu kodok dan kodok yang lain. Itu kodok itu kan kalau berada di tempat yang walaupun dia spesies sama, tapi berada di habitat dengan warna air yang berbeda, itu akan secara morfologi akan mengaur, akan error, dia akan menunjukkan kalau berdasarkan warna dia memang berbeda. Tapi kalau DNA ini tidak sudah bisa, pasti ya. DNA itu akan berubah, lebih mudah berubah yang morfologi luarnya, morfometriknya daripada dari dalam. Nah, karena kecuali perubahan-perubahan besar ya, seperti terjadi misalnya kontaminasi radioaktif. Lalu ada juga kebiasaan orang menggunakan logam berat. Logam berat itu misalnya dibuang sembarangan, lalu itu akan digunakan oleh satwa, termakan karena dia itu kan tidak terurai, dimakan oleh gajah. Nah itu ada kemungkinan ya, dimakan oleh padi yang berada di daerah pembuangan limbah berat, limbah logam berat. Lalu dimakan padi itu oleh gajah atau jagung, dimakan oleh gajah. Jagung itu yang sudah terkontaminasi dengan logam berat tadi, air raksa tadi, dimakan oleh gajah, masuk. Nah, itu bisa terjadi kontaminasi, bisa terjadi perubahan itu mutasi gen. Nah, mutasi gen itu pada akhirnya ini juga sama pada manusia, juga ada kemungkinan seperti kasus Minamata, kasus Minahasa. Itu pada satwa gajah juga ada kemungkinan itu ya. Karena memang ya ini sudah kita maklum bersama ya, bahwa di banyak daerah itu dengan mudah juga orang menggunakan bahan logam berat itu lalu tidak membuang dengan aturan yang telah ditetapkan. Itu kadang yang itu berpeluang besar untuk menjadi mutasi gen di kitanya. Lalu lahirlah gajah dengan variasi baru. Betul. Nah, itu disebut dengan di manusia pun juga sama. Iya, pada manusia juga sama. Bisa kelihatan juga. Iya. Nah, menarik juga tadi genetik DNA di saya pernah baca tapi di satu apa ya, Nat Geo atau apa kayak gitu yang dia bilang dalam sebuah satu lokasi biasanya kedekatan DNA itu dekat sebenarnya. Makanya kadang secara fisiologis, secara ini hasilnya orang-orang di situ punya cara hidup yang hampir sama kayak gitu, mengaruhnya ke sana. Itu dari struktur sosialnya, tetapi ada tingkat bahaya yang paling tinggi adalah kalau satwa itu hidup dalam satu area yang sama, dalam habitat simpatrik, habitat yang sama, akan terjadi isolasi DNA. Jadi mereka akan berpeluang kawin sesama. Kalau di dalam individu satwa tersebut memiliki gen bawaan resesif yang membawa penyakit atau punya kecacatan resesif, lalu ketemu dengan kawannya atau kerabatnya, keluarganya yang memiliki resesif juga, itu akan muncul sifat penyakit yang sebenarnya dulu belum muncul, tapi karena mereka udah kawin sesama, jadi muncul penyakit itu akan menimbulkan kerentanan. Ini yang kemudian di masa depan ini akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dari populasi gajah ya sebenarnya. Nah makanya itu fekal DNA ini juga bisa melihat tingkat dari keanekaragaman genetik ya Pak ya. Dari satu populasi itu ya. Kalau keragamannya berkurang,
Haplotipnya nilai haplotipnya ya rendah, maka dia sedikit keberagamannya. Ya, sedikit. Jadi artinya variasi sifat yang dikodekan di dalam DNA itu sedikit. Jadi kalaulah itu ada sifat yang sama padahal resesif tidak muncul Mas ya. Kalau pada individu dia tidak muncul, maka dia kalau kawin dengan saudaranya itu akan muncul. Nah ini makanya ada larangan ya. Betul. Dan kita usahakan, inilah disebut dengan inbreeding. Maka dalam analisis fekal DNA ini bisa mendeteksi apakah telah terjadi inbreeding atau tidak. Jadi kalau dan berdasarkan analisis yang kita dapat itu ada gejala ya, ada tanda-tanda terjadi inbreeding karena memang gajah itu terisolir di satu area yang sama, cuman masih persentase yang rendah. Tapi kalau ini nanti makin sempit, tidak ada jalur menghubungkan area gajah yang terisolir itu dengan pets area yang lain atau dengan kantong habitat yang lain, nah maka persentase peristiwa inbreeding itu akan makin tinggi. Nah itu yang mengkhawatirkan kita secara genetik. Sebenarnya saya ingin lanjut nanya soal upaya yang dilakukan oleh teman-teman Unsia dan Redelong dalam upaya untuk mengurangi inbreeding tadi Pak. Teman-teman juga mendorong adanya koridor koridor gajah, koridor penghubung. Penghubung. Nah tapi sebelum ke sana Pak, boleh dijelaskan secara singkat nggak apa hal yang akan membuat bias satu analisis fekal ini? Singkat saja. Ya, faktor yang mungkin yang menjadi bias dalam analisis DNA ini adalah antara lain kalau metode itu memang sudah fix ya, kecuali ada kesalahan human error. Nah, pengambilan sampel di lapangan itu sebenarnya yang paling bagus itu harus mengcover seluruh area yang kita duga berdasarkan informasi awal masyarakat itu memang itu jalur-jalur yang berpeluang kita temukan fesesnya. Itu mesti kita datangi. Ya. Kalau itu kita tidak datangi, itu error kemungkinan karena kita tidak berhasil menemukan bagian DNA yang dikeluarkan oleh individu tersebut. Nah, maka tahap yang paling penting di sini adalah melacak lokasi sampling. Melacak lokasi sampling. Yang kita lakukan secara purposive sampling, kita harus mencari informasi yang akurat, seakurat mungkin dari masyarakat yang ada di sekitar situ, sekitar situ, yang selalu lalu lalang, pulang pergi dari area itu. Cuaca juga kayaknya pengaruh ya Pak ya. Cuaca itu nanti akan beragam pada ketika hujan, bleaching, perilaku makan. Makan juga berpengaruh. Cuaca itu mempengaruhi perilaku makan satwa. Karena pada musim hujan gajah Asia itu cenderung menjadi grazing, jadi cenderung memakan rumput-rumputan. Adanya lebih susah untuk dianalisis ya Pak ya? Ya, jadi kotoran itu cenderung encer dan yang paling mudah itu pada saat kita berbentuk boli, sehingga sel epit keras itu ya. Dan nampak memang licin. Jangan terlalu yang lama ya Pak ya? Ya. Barusan kita sudah bicara terkait dengan fekal DNA, analisis fekal DNA. Nah di salah satu kegiatan teman-teman itu adalah mencoba mengusulkan kepada pemerintah untuk pembuatan koridor ya sebenarnya, koridor untuk kehidupan gajah. Yang nantinya manfaatnya adalah untuk mengurangi atau mencegah inbreeding sebenarnya. Nah itu boleh dijelaskan nggak Pak? Itu sebenarnya apa? Jadi dalam ilmu populasi, konsep populasi satwa besar itu bahwa inbreeding, kawin dalam satu kelompok sedarah itu akan meningkatkan potensi kerentanan. Jadi akan memudahkan muncul penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak muncul tapi jadi muncul karena bertemu gen yang resesif tadi. Itu memunculkan penyakit. Penyakit ini adalah merupakan satu faktor yang memberi peluang kematian. Terjadi degenerasi satwa, sehingga untuk mengurangi itu
kita perlu menghubungkan, membuka peluang kawin keluar kelompok. Jadi membuka celah koneksi melalui koridor antara satu populasi gajah dengan populasi berikutnya, sehingga secara perilaku reproduksi mereka otomatis ada kecenderungan jantan itu akan mencari kelompok betina lain, dan itu akan bagus sekali untuk terjadi pencampuran gen. Itu akan memungkinkan terjadinya banyak variasi, sehingga sifat-sifat yang tidak bagus yang dimiliki oleh satu kelompok itu bisa dikurangi dari sifat-sifat bagus yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Artinya harus terhubung ya Pak? Ya, terhubung. Kelompok tadi ya? Ya. Kalau di Aceh itu kita punya berapa? 9 kantong? 9. Yang basisnya RTM itu ada 9 ya? Ya, yang sudah disepakati. Itu 9 kantong. Artinya teman-teman Indonesia berusaha untuk menghubungkan antara 9 kantong ini ya? 9 kantong ya. Itu apa yang analisis yang dilakukan kemarin Pak? Basisnya apa? Ya, yang pertama untuk membentuk jalur atau koridor itu antara satu kan habitat inti dengan habitat inti yang lain atau kantong tadi kita sebutkan, itu perlu kajian bahwa bukan hanya menyediakan space, tetapi kelayakan habitat, yaitu dia membutuhkan faktor-faktor sumber daya, ya, ketersediaan makanan, ketersediaan air, pohon gesek badan, pohon sumber mineral, dan termasuk tutupan, itu harus ada ya? Di area tersebut. Kemudian biasanya memang kalau berdasarkan amatan kita di lapangan itu area-area itu kadang-kadang sudah berganti fungsi. Nah, untuk itu perlu dicarikan lah. Ya, dicari mana daerah yang statusnya itu memang masih mungkin untuk dinegosiasikan atau dibebaskan menjadi jalur atau koridor itu ya. Itu basisnya apa Pak? Pakai spasial atau pakai? Ya, kita menggunakan analisis suitability analysis dengan menggunakan ArcGIS. Yaitu kita menghitung melihat pertama adalah ketersediaan jalur. Artinya jalur itu memang dilewati. Juga tutupan ya, tutupan. Ya. Itu kan penting juga. Pertama ada kotoran dulu, bekas jejak kaki. Lalu berdasarkan informasi masyarakat sekitar juga memang sebelum dibuka atau digunakan oleh masyarakat, daerah itu memang jalur gajah. Nah, itu dengan mudah dapat kita ketahui karena memang gajah itu dalam membuat rombongan dia tidak akan memilih tempat yang ekstrim, misalnya sangat terjal. Itu nggak akan ya? Nggak akan, karena dalam kelompok besar itu ada orang tua di dalam, ada anak kecil, tahu mereka. Jadi pimpinan kelompoknya itu biasanya itu adalah betina menopause sebagai navigator. Itu udah tahu persis dia. Itulah kelebihan gajah. Pada musim hujan, gajah itu terbentuk kelompok kecil-kecil. Ini dari teori dan riset kami. Teori di dunia juga menyatakan seperti itu, bahwa kenapa terbentuk kelompok kecil? Karena pada saat itu ternyata navigasi gajah itu tidak terlalu sulit. Dia dengan mudah dapat memonitor di mana ada pet makanan dan air. Tapi sebaliknya pada musim kemarau, gajah itu akan terbentuk kelompok yang besar karena sulit mencari navigasi sumber makanan. Satu teori bahwa ketika gajah itu berkelompok itu relatif dia lebih bertahan ya Pak. Ya. Tapi kalau sudah soliter kecil itu akan lebih sulit ya untuk mereka bertahan hidup. Tapi pada musim hujan tadi kan banyak makanan, jadi makanya ya udah dia membentuk kelompok kecil-kecil. Kalau tutupan Pak, singkat saja, itu pengaruhnya apa bagi gajah? Mereka kan nyari makan apakah di tempat yang sama? Iya. Jadi gajah itu memiliki perilaku fungsional namanya. Jadi dia melakukan aktivitas tertentu di tempat tertentu. Gajah Sumatera itu tidak tahan dengan terik matahari panas, berbeda dengan gajah Afrika. Lalu untuk itu dia membutuhkan tutupan, terutama untuk melakukan aktivitas reproduksi, lalu aktivitas istirahat dan aktivitas tidur, sleeping site. Nah, lalu sedangkan area yang terbuka dia masih butuhkan untuk feeding site, untuk cari makan saja. Tapi dia mesti ada tempat yang terlindung dengan tutupan lebih dari 75% untuk melakukan aktivitas sensitif. Yang itu tidak bisa digantikan oleh tempat terbuka. Kalau dalam panas biasanya mereka kondisi panas masuk ke dalam tutupan ya? Tutupan ya, pada saat mulai pukul 11 sampai pukul 4 sore
itu akan berada di tempat-tempat terlindung. Terlindung ya. Oke. Terakhir Pak, sebagai akademisi Pak, apa yang mesti dilakukan untuk ke depan dalam hal penelitian gajah di Aceh ini? Ya. Dan apa harapan Bapak terhadap konservasi gajah? Ya. Dari Aceh? Yang pertama untuk riset kita perlu melakukan estimasi populasi yang memiliki validitas tinggi, yaitu dengan fekal DNA. Kita harus melakukan ini kan baru 2 lokasi site yang telah kita lakukan, yaitu Drummond dan Loko. Jadi untuk berikutnya kita harapkan seluruh di area Aceh itu di Aceh itu iya. baru 2 itu yang memiliki analisis fekal yang itu. liar ya. Yang sepengetahuan kami hanya 2 dari 9 itu. Yang domestik mungkin ada. Sudah ada ya. Mitra kami juga ada yang melakukan domestik. Iya. Domestik ya. Itu. Kalau nanti Pak, punten, saya sedikit ketinggalan. Kalau fekal ini nanti harapannya apa Pak untuk di kebijakan pemerintah itu, apa yang harus dilakukan dari basisnya data driven? Ya, yang pertama karena dia bisa mengetahui dari analisis ini, kita bisa mengetahui populasi yang fix. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui potensi kerentanan. Karena terjadi kasus inbreeding tadi, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi itu, mengurangi kejadian inbreeding, yaitu dengan menyediakan jalur menghubungkan antara satu habitat inti atau kantong habitat dengan habitat yang lain. Itu secara alami gajah otomatis dia akan melakukan interaksi reproduksi dengan satu kelompok-kelompok lain, sehingga ini kita harapkan menjadi acuan untuk ditetapkan misalnya kebijakan daerah dalam pengolahan, bahwa pengolahan gajah itu tidak hanya memperhitungkan kecukupan pakan saja, tetapi juga harus diperhitungkan adalah kelanjutan gen. Karena itu jauh lebih penting. Kalau tidak, dia akan hilang secara otomatis ya. Pelan tapi pasti kelihatan tiba-tiba penyakit hilang, mati sendiri dia. Memang itu nggak bisa diusut karena mati sendiri. Tapi padahal itu akibat dari. Artinya penting untuk manajemen konservasi bagi pengelola kawasan ya, pemerintah, otoritas terkait gitu. Nah, tadi Pak, harapannya selain untuk keberlanjutan dari analisis fekal di tempat yang lain, ada lagi nggak? Ya, karena ini menjadi program edukasi juga ya. Jadi kita bisa juga menjelaskan kepada para pihak, terutama ya pengambil kebijakan dan generasi muda juga, bahwa kondisi habitat gajah kita itu perlu perhatian bersama. Jadi tidak boleh kita biarkan secara begitu saja jalan apa adanya, tapi kenyataannya adalah terjadi erosi gen namanya. Jadi terjadi pengerusan gen karena mereka kawin internal secara genetik. Lalu berikutnya adalah adanya potensi kan di dalam analisis DNA itu juga ditemukan potensi banyaknya peluang-peluang bakteri yang ada atau virus yang ada di dalam usus gajah. Jadi kalau misalnya itu kita abaikan, jadi berpotensi kematian gajah karena akibat kandungan. Nah, itu penelitian berikutnya yang kita harapkan ini bisa mendapatkan kolaborasi lebih lanjut untuk mengkaji potensi. Ternyata kematian gajah itu bukan hanya disebabkan oleh pembunuhan di alam atau peracunan atau penembakan, alamiah tapi secara alamiah pun bisa. Nah, jadi dua-dua ini harus kita lakukan pendekatan penyelesaian, baik yang dilakukan sengaja atau yang secara alami. Itu harus mendapatkan perhatian para pihak ya, para pengambil kebijakan dan peneliti fokus untuk melanjutkan penelitian ini sehingga kita dapat melakukan konservasi secara komprehensif dan memetakan area yang tersedia tadi. Lalu karena gangguan yang paling tinggi selama inilah datang dari luar juga, jadi perlu adanya penyediaan kantong dengan barrier yang bagus, barrier yang sesuai, apakah dengan barrier hortikultura atau electric fencing atau dengan pemberdayaan masyarakat juga, bahwa penyadaran masyarakat juga perlu diberikan penjelasan bahwa menyelamatkan gajah ini sebenarnya menyelamatkan kita semua. Iya, benar. Gitu. Barrier itu juga tadi penting konsep, ya Pak ya, konsep manajemen lahan. Biar untuk memitigasi konflik sebenarnya. Ya, mitigasi. Interaksi negatif lah ya sih sekarang. Ya. Oke.
Pak Abdullah, terima kasih banyak Pak. Diskusi kita cukup menarik Pak. Dari mulai sejarah, dan kemudian juga tadi sedikit soal metodologi penelitian, estimasi populasi ya. Ada SCR, ada fekal kayak fekal DNA kayak itu. Juga soal upaya rencana yang dilakukan oleh teman-teman Unsia untuk mendorong koridor penghubung antara kantong yang satu dengan yang lain kayak gitu. Dan juga soal upaya-upaya lanjutannya. Itu terima kasih banyak Pak. Yuk sama-sama Pak Yuda. Daging kalau kata orang sekarang Pak. Itulah Sobat Konservasi diskusi kita pada hari ini, pada kesempatan ini. Terus ikuti bincang-bincang hutan tropis di kesempatan yang lain. Salam konservasi.